Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pendekatan disiplin ilmu fisio olahraga. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dana Perdiana dengan NIM 2303317 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 23505. Saya mempresentasikan dengan NIM 139 dan teman saya Muhammad Hasan dengan NIM 2308861. Nah, di sini kami akan membahas tentang satu, sudut pandang kedokteran, yang kedua dari sudut pandang keperawatan, yang ketiga dari sudut pandang kepelatihan, yang keempat dari sudut pandang ahli gizi, dan yang kelima peran psikologi dalam pemulihan cedera atlet. Nah, di sini pendekatan multidisiplin itu apa? Ya, pendekatan multidisiplin adalah kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu yang berbeda peran, namun saling berkaitan seperti dari sudut pandang kedokteran, keperawatan, kepelatihan, ahli gizi, dan juga psikolog. Untuk memberikan perawatan yang menyeluruh, tujuannya adalah untuk mendukung pemulihan atlet secara holistik, baik fisik, mental, maupun sosial, serta mengoptimalkan performa dan mencegah cedera berulang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat pendekatan multidisiplin dalam fisioterapi olahraga. Oke, yang pertama yaitu pemulihan yang lebih cepat dan efektif, di mana pendekatan multidisiplin ini mempercepat dan juga meningkatkan efektivitas pemulihan cedera atlet dengan melibatkan berbagai ahli sesuai dengan bidangnya. Yang pertama yaitu fisioterapis yang berfokus pada latihan pemulihan dan juga fungsi gerak atlet. Dari kedokteran yaitu memantau kondisi medis dan juga mencegah komplikasi. Ahli gizi mendukung penyembuhan melalui nutrisi yang tepat, sementara untuk psikolognya membantu mengolah stres dan menjaga semangat atlet. Jadi kolaborasi ini memastikan setiap aspek pemulihan, baik fisik, mental, dan juga medis dapat ditangani secara menyeluruh sehingga proses penyembuhan lebih cepat, aman, dan optimal. Yang kedua, pencegahan yang lebih efektif, yaitu selain membantu mencegah cedera yang melibatkan banyak ahli, di sini dari berbagai ahli fisioterapis memperbaiki gerakan tubuh agar tidak salah teknik. Dari ahli gizinya memastikan tubuh atlet supaya kuat dan tidak mudah cedera melewat mengkonsumsi makanan yang tepat. Untuk psikolognya membantu atlet mengolah stres agar lebih fokus dan tidak ceroboh pada saat bertanding. Jadi semua ahli yang bekerja sama ini memantau kondisi atlet secara rutin sehingga jika adanya tanda-tanda cedera bisa segera dicegah. Yang ketiga, peningkatan performa atlet melalui pendekatan multidisiplin. Nah, tidak hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga dapat meningkatkan performa atlet. Seperti halnya dari fisioterapi, membantu memperkuat otot dan juga meningkatkan fleksibilitas agar tubuh atlet lebih siap menghadapi program beban latihan. Ahli gizi juga dapat memastikan asupan nutrisi yang membantu mendukung energinya, daya tahannya, dan juga pemulihannya. Untuk psikolog olahraganya menjaga fokus dan juga mental atlet agar lebih percaya diri pada saat bertanding. Yang keempat, pendekatan menyeluruh terhadap kesehatan atlet. Nah, di sini pendekatan multidisiplin dalam fisioterapi olahraga tidak hanya memastikan pemulihan atlet baik secara fisik, mental, dan juga emosional, tetapi dalam ahli fisioterapi memulihkan kekuatan dan juga mobilitas. Ahli gizinya mendukung dengan nutrisi yang lebih tepat, dan psikolog olahraganya membantu mengatasi stres serta menjaga motivasi atlet ketika rehabilitasi. Dengan dukungan secara menyeluruh, maka atlet tidak hanya pulih
di cederanya, tetapi juga dapat kembali bertanding dengan kondisi yang terbaik secara keseluruhan. Ada sudut pandang kedokteran. Yang pertama, diagnosis melalui anamnesis dan pemeriksaan fisik. Diagnosis dimulai dengan anamnesis, yaitu wawancara medis untuk mengetahui riwayat cedera atlet, kapan terjadinya cedera, bagaimana mekanismenya, dan gejala yang dirasakannya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik untuk mengevaluasi lokasi nyeri, pembengkakan, dan keterbatasan gerak guna menilai tingkat keparahan cedera secara langsung. Ada pemeriksaan penunjang MRI atau USG. Dokter akan menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging atau USG ultrasonografi sebagai pemeriksaan tambahan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran visual yang lebih detail terhadap struktur tubuh yang dicurigai mengalami kerusakan seperti ligamen robek, otot terkilir, atau tendon meradang. Yang ketiga, menilai tingkat keparahan dan struktur tubuh yang rusak melalui kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang. Dokter dapat menentukan jenis dan tingkat keparahan cedera. Fokus utama adalah mengidentifikasi bagian tubuh yang rusak, apakah melibatkan otot ligamen atau tendon, untuk menentukan tindakan medis selanjutnya seperti rujukan ke fisioterapi atau tindakan operasi. Baik, di sini ada sudut pandang keperawatan. Yang pertama, monitoring tanda vital dan juga kondisi fisik, di mana memantau tekanan darah, nadi, dan juga suhu dan nafas, menjaga stabilitas fisik pasien selama masa rehabilitasi. Nah, perawat tidak hanya memantau tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan juga laju pernapasan untuk memastikan kondisi fisik pasien tetap stabil, tetapi beberapa hal penting juga, terutama setelah cedera ataupun operasi, untuk mendeteksi adanya komplikasi. Yang kedua, perawatan luka dan pencegahan infeksi, yaitu merawat luka pasca operasi ataupun cedera dan mencegah infeksi agar pemulihan lebih optimal. Di mana jika seorang atlet mengalami cedera yang melibatkan luka terbuka atau pasca operasi, maka perawat tersebut bertanggung jawab dalam merawat luka secara rutin dan juga menjaga kebersihannya. Selain itu, pencegahan infeksi juga berperan sangat penting untuk memastikan proses penyembuhan itu berjalan dengan lancar tanpa adanya komplikasi. Yang ketiga, yaitu dukungan psikososial dan edukasi self-care, dengan memberikan dukungan emosional saat stres ataupun cemas, serta edukasi bagaimana cara merawat luka, mengelola nyeri, dan juga relaksasi. Ketika sering mengalami cedera sehingga menyebabkannya stres, kecemasan, dan juga depresi kepada atlet tersebut, maka perawat tidak hanya memberikan perawatan fisik, tetapi memberikan dukungan emosional untuk mempercepat pemulihannya, serta memberikan edukasi mengenai perawatan luka dan juga teknik pengelolaan nyeri, serta relaksasi berguna juga untuk meningkatkan kemandirian pasien. Yang keempat, yaitu manajemen nyeri dari non farmakologis, yaitu teknik kompres, pijat, latihan napas, dan mengurangi nyeri tanpa ketegangan. Seorang perawat harus mengkompres baik itu panas ataupun dingin, pijat, latihan pernapasan untuk membantu mengolah nyeri tanpa ketergantungan kepada obat-obatan, guna mengurangi risiko seperti efek samping dari penggunaan obat penghilang rasa sakit. Selanjutnya, dari sudut pandang kepelatihan, yang pertama adanya adaptasi program latihan, di mana ketika atlet mengalami cedera, maka seorang pelatih perlu melakukan program latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik mereka.
Pelatih tidak hanya menyusun latihan yang bertahap, tetapi juga harus aman supaya memulihkan kemampuan tubuhnya. Pelatih juga boleh bekerja sama dengan ahli fisioterapi supaya ketika program latihan itu tidak hanya aman, tetapi juga efektif dalam mengembalikan kekuatannya, fleksibilitasnya, dan juga daya tahan atlet tanpa membebani kepada atlet tersebut bagian mana atau tubuh mana yang mengalami cederanya. Yang kedua, yaitu pemantauan kemajuan dan pencegahan cedera sekunder. Nah, di situ ketika masa rehabilitasi, maka pelatih harus memantau kemajuan atletnya secara terus-menerus, termasuk meningkat kekuatan ototnya dan juga fleksibilitasnya. Termasuk tujuannya yaitu memastikan bahwa proses pemulihan itu berjalan dengan baik tanpa menambah adanya cedera baru atau disebut dengan cedera sekunder. Yang ketiga, penyusunan latihan mental dan juga motivasi. Nah, cedera itu bagi atlet tidak hanya mempengaruhi sakitnya kepada tubuh atlet, tapi juga berpengaruh terhadap mental mereka. Maka proses pemulihan yang panjang biasanya menurunkan motivasi atlet tersebut dan juga menyebabkan atlet itu merasa frustasi dan juga kehilangan rasa percaya dirinya. Yang keempat, ada evaluasi dan feedback. Nah, pelatih itu harus memberikan evaluasi berkala untuk para atletnya, untuk memantau kemajuan atletnya itu sampai mana selama masa rehabilitasi. Nah, dengan feedback yang konstruktif, maka pelatih itu dapat memberitahu kepada atletnya tentang apa yang sudah dicapainya pada saat proses pemulihan dan apa yang harus diperbaikinya. Maka ketika seorang pelatih memberikan umpan balik yang positif, si atlet itu merasa dihargai dan juga meningkat rasa percaya dirinya serta merasa termotivasi untuk terus bekerja keras ketika menjalani masa proses pemulihannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tadi ahli gizi. Itu dalam fisioterapi olahraga, ahli gizi melihat peran nutrisi sebagai pendukung utama dalam proses pemulihan, pencegahan cedera lanjutan, dan peningkatan performa atlet. Ahli gizi memandang bahwa proses rehabilitasi tidak hanya bergantung pada latihan fisik dan terapi manual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh status gizi individu. Next. Di sini ada poin-poin yang harus diperhatikan oleh atlet yang sedang dalam pemulihan menurut ahli gizi. Yang pertama ada perencanaan protein tinggi. Yang kedua, optimalisasi kalori dan mikronutrien. Yang ketiga, penggunaan suplemen pendukung. Yang keempat, manajemen peradangan melalui diet. Yang kelima, lemak sehat dalam diet antiinflamasi. Yang keenam, ikan berlemak dan peradangan, dan yang terakhir yaitu menghindari makanan yang memperburuk peradangan. Yang selanjutnya itu peran psikolog dalam pemulihan cedera pada atlet. Pemulihan cedera pada atlet merupakan proses yang begitu kompleks yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga membutuhkan perhatian yang mungkin cukup serius terhadap aspek psikolog. Cedera seringkali mengguncang identitas atlet sebagai individu yang kuat, aktif, dan juga berprestasi.
ketika atlet yang mengalami cedera, maka akan kehilangan kemampuan untuk berlatih dan juga berkompetisi, sehingga dapat menyebabkan rasa frustasi, sedih, dan juga bahkan depresi. Dan misal seorang atlet yang mengalami cedera lutut yang mungkin cukup serius, atlet tersebut akan merasa cemas dan juga takut terhadap cedera tersebut. Karena atlet tersebut akan merasa cedera tersebut akan kembali ketika atlet tersebut akan mengikuti pertandingan, sehingga menurunkan motivasi dan juga performanya. Oleh karena itu, pemulihan yang efektif harus memperhitungkan kondisi fisik, kondisi mental atlet. Bukan hanya kondisi fisik, pendekatan multidisiplin yang melibatkan fisioterapis, dokter, pelatih, dan juga ahli gizi, tapi psikolog olahraga juga sangat diperlukan agar pemulihan berjalan secara optimal. Dengan psikolog olahraga dapat membantu atlet mengelola stres dan juga membangun kembali kepercayaan diri mereka melalui teknik relaksasi, visualisasi, dan juga memotivasi, sehingga atlet siap kembali ke lapangan dan juga mentalnya akan menjadi lebih kuat. Terus selanjutnya ada beberapa aspek tuh yang perlu diperhatikan oleh atlet yang sedang dalam masa pemulihan. Yang pertama yaitu mengelola stres dan juga kecemasan. Contohnya, atlet yang mengalami cedera yang mungkin cukup parah dan juga sering merasa cemas. Peran psikolog olahraga dapat menggunakan teknik pernapasan dan juga mindfulness, yaitu kesadaran penuh untuk membantu atlet menenangkan pikiran dan juga mengurangi kecemasannya. Terus yang selanjutnya yaitu mengatasi rasa sakit yang emosional. Contoh, setelah cedera, mungkin ada beberapa atlet yang merasa dirinya frustasi atau merasa sedih karena tidak bisa mengikuti latihan kembali. Nah, di sini peran psikolog memberikan mengungkapkan gitu perasaan agar selama proses agar si atlet bisa membangun sikap positif selama proses pemulihan. Terus yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko cedera berulang. Contohnya gini, psikolog membantu atlet membangun kepercayaan diri dalam menggunakan kembali bagaimana tubuh yang telah mengalami cedera, sehingga dapat bisa melakukan gerakan yang tidak dapat beresiko cedera itu berulang. Terus yang selanjutnya, dukungan psikologis selama pemulihan fisik. Contohnya saat menjalani fisioterapi yang melelahkan, mungkin atlet merasa motivasinya akan menurun. Peran psikolog di sini bisa memberikan dukungan motivasi agar atlet tetap konsisten dalam melakukan proses rehabilitasi. Terus yang selanjutnya, meningkatkan kinerja pasca pemulihan. Peran psikolog dapat mengajarkan teknik visualisasi dan juga fokus untuk membantu atlet agar siap secara mental dan juga menghadapi kompetisi setelah sembuh pada cederanya. Next. Selanjutnya yaitu ada studi kasus mengenai pemulihan cedera ligamen anterior cruciate atau ACL pada atlet sepak bola. Next. Nah, di sini ada 4 peran. Yang pertama ada peran fisioterapis, yaitu merancang program latihan untuk memperkuat otot sekitar lutut, meningkatkan mobilitas sendi. Fisioterapis juga akan membantu atlet dalam meningkatkan keseimbangan dan koordinasi tubuh. Yang kedua ada psikologi olahraga, yaitu membantu atlet mengatasi ketakutan akan cedera berulang dan memberikan dukungan mental untuk mempertahankan motivasi selama proses pemulihan.
Yang ketiga yaitu peran dokter olahraga, yaitu memantau kondisi medis atlet, memastikan tidak ada komplikasi dalam proses penyembuhan, dan memberikan izin untuk kembali ke pelatih. Dan yang terakhir yaitu peran ahli gizi, menyarankan pola makan yang tepat untuk mempercepat pemulihan jaringan tubuh dan memberikan energi untuk latihan rehabilitasi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan multidisiplin dalam fisioterapi merupakan suatu kerja yang integral dan juga esensial dalam berproses rehabilitas, di mana kolaborasi antar berbagai profesi seperti dokter, fisioterapi, perawat, ahli gizi, dan juga psikolog bersifat saling melengkapi dan juga mendukung satu sama lain. Pendekatan ini tidak hanya menitik beratkan pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan aspek psikologi dan juga sosial, sehingga mampu memberikan layanan rehabilitas yang komprehensif dan juga berkelanjutan. Nah, melalui sinergi tim yang terkoordinasi, proses pemulihannya menjadi lebih efisien dan juga aman, serta mampu mengembalikan atlet ke performa yang optimal dan secara cepat dan berkualitas.